Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dian Mayasari. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang sistem akuntansi aktiva tetap. Nah, menurut Mulyadi, sistem akuntansi aktiva tetap di sini yaitu kekayaan suatu perusahaan yang memiliki wujud, di mana mempunyai manfaat ekonomis dan lebih dari 1 tahun dan diperoleh untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini yaitu penggolongan aktiva tetap. Nah, di sini aktiva tetap digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan. Yang kedua yaitu aktiva tetap yang umurnya terbatas. Dan apabila sudah habis maka masa penggunaannya. Aktiva tetap tersebut bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya seperti bangunan, mesin, peralatan, mebel, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva tetap sejenisnya seperti sumber daya alam. Nah, selanjutnya yaitu sistem pengadaan aktiva tetap. Nah, di sini unsur-unsur yang membentuk sistem pengadaan atau perolehan aktiva tetap yaitu yang pertama fungsi yang terkait. Nah, di sini menurut Mulyadi mengemukakan bahwa fungsi terkait di sini fungsi yang terkait dengan transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi aktiva tetap. Di mana yang pertama yaitu fungsi pemakai, yang kedua yaitu fungsi riset dan pengembangan, yang ketiga direktur yang bersangkutan, yang keempat direktur utama, yang kelima fungsi pembelian, yang keenam fungsi penerimaan, yang ketujuh fungsi aktiva tetap, yang kedelapan fungsi akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi yang digunakan, di mana di sini yaitu formulir yang merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir di sini sering disebut dengan dokumen karena digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu organisasi ke dalam suatu kertas. Nah, di sini dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Yang pertama yaitu surat permintaan atau otorisasi investasi. Yang kedua yaitu surat permintaan reparasi. Yang ketiga surat permintaan transfer aktiva tetap. Yang keempat surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang kelima surat perintah kerja. Yang keenam surat order pembelian. Yang ketujuh laporan penerimaan barang. Yang kedelapan faktur dan dari pemasok. Yang kesembilan bukti kas keluar, dan yang ke-10 daftar depresiasi aktiva tetap, yang ke-11 yaitu memorial. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan flowchart dari sistem akuntansi aktiva tetap dari PT Karya Prima Pondasi. Nah, yang pertama di sini yaitu pelanggan membuat pesanan penyewaan, kemudian menyerahkannya ke bagian admin untuk memproses peminjaman barang. Nah, setelah surat peminjaman barang tersebut dikeluarkan oleh bagian admin, maka surat tersebut akan kembali ke pelanggan dan pelanggan melakukan pembayaran uang jaminan ke bagian keuangan. Lalu di situ pelanggan melakukan pemesanan barang dengan membuat surat order barang yang diserahkan kepada bagian penjualan. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini bagian admin menerbitkan surat peminjaman barang sebanyak 2 rangkap. Yang pertama yaitu sebagai arsip dan yang satu lagi untuk pelanggan. Nah, selanjutnya di sini bagian admin membuat nota pesanan 2 rangkap berdasarkan surat-surat order dari barang tersebut. Nah, yang ketiga di sini yaitu gudang di sini menerima nota pesanan pelanggan dari penjualan. Kemudian membuat surat jalan sebanyak 4 rangkap. Nah, kemudian menyiapkan barang untuk diberikan ke bagian pelanggan. Nah, yang keempat di mana di sini bagian keuangan menerima surat jalan dari gudang, lalu bagian keuangan di sini membuat nota tagihan sebanyak 2 rangkap. Satu untuk pelanggan dan yang satu lagi untuk arsip, yang diserahkan ke bagian gudang untuk dikirimkan bersama barang pesanan dari pelanggan.